Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 12 Desember 2020, berjudul 144.000. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran yang dimaksudkan dari judul renungan kita pagi ini, 144.000 sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, bilangan kelompok 144.000 itu adalah merupakan simbol atau lambang. Maka itu kita diajak untuk berjuang agar bisa bergabung ke dalam kelompok 144.000 itu. Marilah kita berjuang dengan segenap kuasa yang dikaruniakan Allah pada kita, supaya berada di antara 144.000 itu. Kedua, bilangan kelompok 144.000 itu adalah gambaran orang-orang yang akan berdiri dengan anak domba di Gunung Sion dengan menyanyikan suatu nyanyian baru yang juga disebut nyanyian Musa dan anak domba yang adalah suatu nyanyian kelepasan. Mereka berdiri dengan anak domba di Gunung Sion sambil memegang kecapi Allah. 144.000 itu yang telah ditebus dari antara manusia. Dan kedengaranlah bunyi bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, yaitu bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari 144.000 itu. Itulah nyanyian Musa dan anak domba, suatu nyanyian kelepasan. Ketiga, bilangan kelompok 144.000 itu adalah gambaran dari orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi, atau korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Inilah mereka yang diangkat dari bumi, dari antara manusia, yang dianggap sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Keempat, bilangan kelompok 144.000 itu adalah gambaran dari orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau kepicikan Yakub, atau gambaran orang-orang yang dapat bertahan tanpa penolong ketika penghukuman Allah yang terakhir dicurahkan dan di bibir mereka itu tidak terdapat dusta, atau mereka adalah orang-orang yang tidak bercela di hadapan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah berdiri tanpa penolong ketika penghukuman Allah yang terakhir dicurahkan. Tetapi mereka telah dilepaskan karena mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela di hadapan Allah. Kelima, bilangan kelompok 144.000 itu adalah gambaran dari orang-orang yang mengalami derita haus dan lapar, dan gambaran dari kumpulan orang-orang yang melihat bumi dilanda wabah dan bala kelaparan. Mereka telah melihat bumi dilanda wabah dan bala kelaparan, matahari yang berkuasa memanggang manusia dengan panas yang tinggi, dan mereka sendiri harus menderita haus dan lapar. Tetapi mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.